Institut Agama Islam Negeri Ambon menggelar upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Upacara yang diikuti pegawai, dosen, dan mahasiswa ini dipusatkan di lapangan parkir Gedung Rektorat YAIN Ambon pada Rabu 17 Agustus 2022. Bertindak sebagai inspektur upacara, Rektor YAIN Ambon Dr. Zainal Abidin Rahawarin MSI, sementara Komandan Upacara diamanahkan kepada Ajudan Rektor YAIN Ambon Abdul Rashid Kaisupi SH.MH. Rektor YAIN Ambon ketika membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Murad Ismail menitipkan 5 pesan penting kepada sivitas akademika YAIN Ambon. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tema peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Menunjukkan tekad, semangat, dan komitmen kita bersama untuk menata kembali kehidupan keindonesiaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan kita dalam menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pemerintah daerah Provinsi Maluku hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan visi pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024, yakni berdaulat atas gugusan kepulauan. Sehubungan dengan itu, saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Maluku dan juga di YAIN Ambon yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik pada seluruh aparatur sipil negara agar dapat bekerja secara profesional dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan, pengabdian, dan loyalitas, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu dan golongan. Kedua, aparatur sipil negara harus sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menunjukkan kepekaan dan berkomitmen terhadap upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program kegiatan pro rakyat yang tentunya secara langsung akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Provinsi Maluku. Ketiga, berbagai prestasi yang telah kita capai hendaknya tidak membuat kita terlena, tetapi terus memacu semangat seluruh aparatur sipil negara untuk terus berkarya dan lebih baik lagi. Keempat, saat ini kita telah memasuki tahun politik pesta demokrasi pemilihan umum tahun 2024. Saya berharap agar aparatur sipil negara untuk senantiasa mengembangkan wawasan dan kesadaran kebangsaan yang menjadi landasan dan pedoman dalam pembentukan sikap dan perilaku individu dan warga negara, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, seiring dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi COVID-19, maka tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat tentunya akan menginspirasi kita semua untuk melakukan langkah-langkah konstruktif dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Sebelum mengakhiri sambutannya, Rektor juga menyampaikan beberapa hal penting terkait rencana pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon menuju Universitas Islam Negeri AM Sangaji, serta hasil kunjungannya ke masyarakat suku terdalam di Pulau Seram, tepatnya di Negeri Huaulu, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, Rektor juga menyampaikan pesan penting dari Gubernur Murad Ismail terkait dukungan pemerintah Provinsi Maluku kepada Institut Agama Islam Negeri Ambon. Selain daripada substansi yang telah saya bacakan sebagai bagian daripada pidato sambutan Gubernur ini adalah
amanah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini dan juga perlu saya laporkan kepada seluruh sivitas akademika dan undangan hadirin sekalian adalah yang pertama, alhamdulillah kita beberapa waktu yang lalu telah mendapat persetujuan dari Menteri Aparatur Sipil Negara dan juga Menteri Agama Republik Indonesia untuk pendirian sebuah fakultas baru, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan insya Allah dengan pengakuan fakultas baru ini akan memberikan jalan yang sangat luas sekali pada kita untuk segera berubah status dari IAIN menjadi UIN, karena hanya inilah satu-satunya syarat terakhir yang kita sudah penuhi. Syarat yang lain alhamdulillah kita sudah penuhi semua, dan insya Allah kita akan tinggal tunggu SK berdirinya Fakultas FEBI. Untuk itu saya berharap kepada fakultas induk, yakni Fakultas Syariah. Jadi kita punya Fakultas Syariah yang nanti akan kita sesuaikan dengan nomenklatur baru dari Biro Ortala, mungkin akan berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk itu mohon kiranya Bapak Ibu sekalian yang ada di Fakultas Syariah, mari tunjukkanlah kinerja kita sebaik-baiknya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada kita yang ada di Maluku ini, dan juga kepada pemerintah pusat untuk IAIN Ambon tetap bisa untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan pendidikan. Yang kedua, bahwa perlu juga saya laporkan pada kita semua bahwa beberapa waktu yang lalu saya dengan tim LP2M dan rombongan kami mengunjungi sebuah desa yang ada di Seram Utara, tepatnya di Sawai, di desa Huaulu di bawah kaki gunung Binaya. Dan dari hasil kunjungan saya ini dan teman-teman di LP2M, kami memperoleh masyarakat suku terbelakang ini yang belum punya agama ini siap untuk datang dan kuliah di IAIN Ambon. Dan insya Allah ke-15 ini semua akan kita biayai penuh tanpa ada intervensi apapun untuk mempengaruhi mereka untuk beralih agama atau menganut agama apapun, tapi mereka punya hak untuk juga mendapat pelayanan pendidikan tinggi, sehingga sebagai warga negara dan pengelola pendidikan lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, kita wajib untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka, terutama pendidikan tinggi. Dan inilah prestasi pertama perguruan tinggi yang hadir untuk memberikan tawaran kepada mereka untuk datang dan studi di perguruan tinggi. Sebelumnya tidak pernah ada yang kuliah seperti itu. Alhamdulillah kemarin juga saya menghadap Pak Gubernur, dan Pak Gubernur bersedia untuk membantu membiayai ke-15 orang ini. Samping itu saya juga sampaikan kepada kita semua bahwa insya Allah KKN pada angkatan kedua tahun ini yang nanti akan dilaksanakan di 5 wilayah kabupaten dan kota akan dibantu sepenuhnya oleh Bapak Gubernur. Jadi insya Allah nanti ada 5 lokasi kita tempatkan, yakni di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan SBT, SBB, dan Maluku Tengah. 5 kabupaten kota itu yang menjadi tempat yang nanti akan kita jadikan sebagai lokasi KKN. Mudah-mudahan dengan ke-5 kabupaten kota ini kita juga bisa mengkampanyekan kehadiran kita di pelosok-pelosok yang masih belum tersentuh dengan kehadiran perguruan tinggi yang lain. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, amanah yang perlu saya sampaikan pada kita semua untuk menjadi perhatian dan juga menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk memberikan pelayanan pendidikan
tinggi, yang baik dan berkualitas kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Maluku ini. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.